Hai, shalom anak-anak. Kita bertemu lagi untuk ibadah online anak-anak sekolah minggu. Oke, minggu ini kita sangat bersyukur kita dapat berkumpul lagi walaupun di rumah saja. Juga harap kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita mulakan ibadah online kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Mama Pia atau Ibu Herlina. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah online kita, mari kita masuk dalam doa pembukaan dan saya akan pimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kepadamu kami datang mengangkat syukur, memuji dan mempermuliakan namamu atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengadakan ibadah online. Biarlah Tuhan memimpin kami, menyertai kami dalam sepanjang ibadah online kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa akan anak-anak-Mu yang bertugas sebentar nanti. Mulai dari pemimpin pujian sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati agar mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami pada siang hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
karena Yesus beserta dengan kita. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengar cerita dari Cikgu Clara, mari kita angkat pujian Lingkupiku. Shalom semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Minggu ini Cikgu akan bercerita tentang khotbah di bukit, yaitu kebahagiaan yang sejati, yang diambil dari Lukas 6 ayat 17 hingga 23. Nah, sebelum Cikgu mulai bercerita, Cikgu mau tanya, anak-anak, kamu ingatkah cerita Cikgu Lewi 2 minggu yang lalu? Cerita Cikgu Lewi minggu yang sebelum ini adalah tentang 12 orang rasul. Yesus memilih 12 orang rasul di bukit. Nah, selepas Yesus memilih 12 orang rasul, dia terus berkhotbah. Dan khotbah Yesus ini sangat panjang.
Jadi kita akan bagikan beberapa bagian. Hari ini Cikgu Clara akan bercerita tentang bagian pertama khotbah Yesus di bukit, yaitu tentang kebahagiaan yang sejati. Nah, di mana Yesus berkhotbah? Di atas bukit. Bukit itu dikelilingi dengan tasik Galilea. Semasa Yesus memilih 12 orang rasul di bukit, kemudian dia turun di kawasan yang agak rata. Dia masih lagi di bukit, tapi dia pilih kawasan yang rata sedikit. Tempat itu ada rasul-rasul yang Yesus sudah pilih, dan juga ramai orang di sana ingin mendengar Yesus. Mereka mau mendengar apa yang Yesus sampaikan. Mereka juga mau disembuhkan, orang yang sakit mau disembuhkan, orang yang dirasuk roh jahat juga ada di sana, mereka mau disembuhkan oleh Yesus. Sebab Yesus ini penuh dengan kuasa. Dan Yesus melakukan banyak mukjizat sehingga ramai orang boleh sembuh olehnya. Kata Yesus yang pertama di bukit adalah tentang kebahagiaan yang sejati. Apa itu bahagia? Bahagia itu kita gembira. Apa yang buat anak-anak gembira? Mungkin makan es krim, mungkin tengok kartun, mungkin main game di telepon, main Mobile Legend kan. Itu bahagia, gembira. Tapi apa kebahagiaan yang sejati? Apa gembira yang betul-betul? Kebahagiaan yang sejati, kegembiraan yang sebenar. Oke, bukan gembira yang dapat makan ini terus kamu gembira. Bukan itu saja, tapi kebahagiaan atau kegembiraan yang sebenar. Itu yang Yesus khotbahkan di atas bukit. Oke anak-anak, yang pertama mari kita baca bersama ayat 20. Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, yang pertama Yesus bilang, berbahagialah hai kamu yang miskin. Jadi adakah maksud Yesus orang miskin yang bahagia, orang kaya tidak bahagia? Bukan. Maksud Yesus di sini kamu tidak perlu kaya untuk bahagia. Orang miskin tidak semestinya orang yang sedih. Orang miskin tidak semestinya tidak boleh mendapat kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenar. Begitu juga orang kaya tidak semestinya bahagia. Jadi dibilang berbahagialah hai kamu yang miskin. Yang kedua, mari kita baca sama-sama ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Nah, anak-anak, seperti tadi juga Cikgu cakap, orang miskin tidak semestinya tidak bahagia dan orang kaya tidak semestinya bahagia. Begitu juga lapar dan menangis tidak bermaksud tidak bahagia. Kenyang atau kamu ketawa tidak maksud kebahagiaan sejati. Mungkin kita lapar, kita sedih sekejap. Tapi tidak bermaksud kita langsung tidak bahagia. Mungkin kita kenyang, terus gembira sekejap. Tapi tidak bermaksud kita bahagia betul-betul. Oke? Yang ketiga, mari kita baca bersama. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, anak-anak, di sini
ada menyebut anak manusia. Kamu tahu anak manusia itu siapa? Anak manusia itu Yesus. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Maksudnya, jika ada orang membenci kamu atau mengejek kamu sebab kamu orang Kristen, sebab kamu percaya Yesus, kamu jangan sedih, tapi berbahagialah kamu. Kalau kamu buat sesuatu yang betul, sesuatu yang baik, sebab Yesus mengajar kita membuat yang baik, mengasihi semua orang, betul tidak? Jika ada orang membenci kamu sebab kamu membuat semua itu, sebab kamu mengikut ajaran Yesus, kamu jangan sedih. Mungkin ada orang mengolok-olok kamu, mengejek kamu sebab kamu buat yang betul, kamu jangan sedih. Tapi Yesus bilang, berbahagialah. Kenapa? Jawabannya ada di ayat 23. Katanya, mari kita baca bersama. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di syurga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, Yesus berkhotbah, biar kamu dibenci, diolok-olok, dikecilkan karena kamu percaya Yesus, percaya anak manusia, menjadi Kristen atau kamu berbuat baik, berbuat yang benar, yang betul. Tetapi Yesus berkata, bersukacitalah sebab upahmu besar di surga. Mungkin di dunia ini kita tidak mendapat apa-apa dari kebaikan kita. Mungkin kita buat sesuatu yang baik, tapi lepas itu kita tidak dapat yang baik pula. Kita kena ejek, kita kena benci pula. Tapi Yesus bilang, jangan risau dan bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah, karena upahmu ada di surga. Jadi anak-anak, bahagia, untuk gembira, kita tidak perlu duit yang banyak, perut yang kenyang, selalu ketawa, tidak perlu. Semua itu sementara sahaja. Tetapi kebahagiaan yang sejati, kegembiraan yang sebenar, itu berasal dari Tuhan. Carilah dahulu Tuhan, kemudian semua yang kita maukan akan diberikan kepada kita, dan Tuhan akan membuat kita bahagia. Anak-anak, ingat itu, upahmu besar di surga. Itu saja cerita kita pada hari ini. Kita teruskan dengan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di Matius pasal 5 ayat 12e. Matius pasal 5 ayat 12e. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sekali lagi, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Anak-anak, pegang ayat hafalan ini agar menjadi kekuatan untuk kehidupan seharian kita. Aktiviti kita pada hari ini, yang pertama, cikgu mau anak-anak tulis ayat hafalan tadi di dalam buku kamu. Juga ada suruh kamu sediakan buku sekolah minggu, kan buku latihan. Jadi kamu tulis ayat hafalan besar-besar dalam buku latihan kamu. Kemudian kamu ambil gambar dengan ayat hafalan dengan muka yang gembira. Sebab ayat hafalan minta kita bersukacitalah dan bergembiralah. Ambil gambar dengan ayat hafalan dengan muka yang paling gembira. Kemudian kamu boleh hantar gambar kamu kepada cikgu-cikgu. Contohnya macam ini. Itu saja untuk hari ini. Shalom semua, jumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Bye. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.